Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Bintang Azara dengan NIM 44432100002. Pada video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Adapun usulan penelitian yang saya ambil yaitu berjudul Analisis Kelayakan Usaha Perikanan Jaring Insang atau Gilnet yang berbasis di PPP Labuan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Latar belakang dari penelitian ini yaitu Banten merupakan provinsi di bagian barat Pulau Jawa dan mempunyai wilayah perikanan yang sangat strategis. Jadi hingga saat ini menurut KKP Pelabuhan Perikanan Labuan Banten terdapat sekitar 25 unit alat tangkap Gilnet yang masih beroperasi. Jadi analisis kelayakan usaha terhadap aktivitas kapal penangkap ikan Gilnet di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan sangat diperlukan karena Gilnet merupakan salah satu jenis alat tangkap ikan yang potensinya cukup tinggi. Selain itu, alat tangkap Gilnet juga mempunyai produktivitas penangkap ikan yang cukup baik dan hasil tangkapan yang sangat bernilai ekonomis. Selanjutnya di sini terdapat tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuannya yaitu menganalisis kelayakan usaha kapal perikanan jaring insang atau Gilnet di PPP Labuan Pandeglang, Banten. Dan manfaatnya yaitu yang pertama dapat memberikan informasi mengenai perkembangan dengan adanya analisis kelayakan usaha di PP Labuan. Yang kedua, dapat memberikan informasi serta pengetahuan pembelajaran dalam melakukan penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir, dapat memberikan informasi serta gambaran umum tentang kondisi dari fasilitas pelabuhan dan analisis kelayakan usaha dari jaring insang Gilnet. Kemudian di sini terdapat tinjauan pustaka. Jaring insang merupakan alat penangkap ikan yang pasif berbentuk jaring segi empat yang digunakan untuk menangkap ikan yang menunggu ruaya datangnya ikan dan ikan tersebut akan terperangkap pada insangnya. Menurut Savitri dan Adelita tahun 2018, pengoperasian alat tangkap Gilnet ini terdiri dari penebaran atau setting, perendaman atau soaking, dan penarikan atau hauling. Jadi waktu penangkapan untuk sekali perjalanan atau trip ini yaitu sekitar 10-12 hari. Kemudian di sini ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini terdapat beberapa. Yang pertama ada biaya operasional. Biaya operasional ini terbagi dua. Jadi ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Dan biaya tetap ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik usaha penangkapan ikan, meskipun tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan. Dan biaya variabel merupakan total biaya yang harus dikeluarkan pada saat kapal melakukan operasi penangkapan ikan. Nah, di biaya tetap ini terdapat komponen biaya yaitu meliputi biaya perawatan kapal, terus biaya alat tangkap, perawatan alat tangkap, dan biaya perawatan mesin. Nah, untuk biaya variabel ini juga terdapat beberapa komponen, di antaranya pembelian bahan bakar, yaitu kayak solar, terus es balok, dan biaya perlengkapan ABK pada saat melakukan penangkapan ikan di laut. Hal itu menurut Heron et al. 2015. Selanjutnya, ada total pendapatan. Total pendapatan ini dihitung dengan mengalihkan jumlah trip operasi penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan selama 1 tahun dengan rata-rata total hasil tangkapan dan harga jual ikan nelayan jaring insang. Perhitungan pendapatan dibagi menjadi 3 bagian tergantung pada musim penangkapan ikan, yaitu ada pendapatan pada musim paceklik, sedang, dan musim puncak. Selanjutnya ada keuntungan operasional. Keuntungan operasional ini merupakan presentase keuntungan yang diperoleh dari hasil penangkapan dari setiap operasi penangkapan sebelumnya. Keuntungan operasional ini diperoleh dari hasil penjualan ikan, penangkapan setelah kapal melakukan bongkar hasil operasi penangkapan sebelumnya yang kemudian telah dikurangi oleh biaya tetap dan biaya pengeluaran operasi penangkapan ikan lainnya menurut Mulyanto et al. 2012. Selanjutnya ada sistem bagi hasil.
Sistem bagi hasil ini memberikan 50% kepada pemilik dan 50% kepada seluruh awak kapal. Jadi persentase ini dihitung dari pendapatan bersih, yaitu setelah biaya operasional dikurangi dari hasil penjualan komoditas ikan. Hal ini karena nakoda menerima uang 2 kali lipat dari pemilik kapal, sementara ABK hanya menerima hasil 1 kali lipat. Menurut Widi Hasturi dan Roshidah tahun 2018. Dan yang terakhir ada pendapatan pemilik kapal. Oke, next di sini ada penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian dari Nindya Vianika Tresnadi tahun 2021, Setiawan et al. Tahun 2018, dan Zain et al. 2016. Salah satunya ada penelitian dari Nindya Vianika Tresnadi 2021, yaitu analisis kelayakan usaha yang dilakukan dengan menggunakan 4 metode pendekatan analisa ekonomi dari 16 sampel kapal di unit. Didapatkan hasil analisis NPV didapatkan rata-rata sebesar 2.290.221.994. Analisis net benefit cost didapatkan rata-rata sebesar 2,5. Analisis IRR didapatkan rata-rata sebesar 43%, dan analisis payback period didapatkan rata-rata sebesar 2,6, yaitu selama 31 bulan atau pengambilan investasi berlangsung selama 2 tahun 7 bulan. Jadi hasil perhitungan dari keempat analisis tersebut, usaha kapal perikanan Gilnet di PPP Tegal Sari dapat dikatakan layak karena telah memenuhi kriteria penilaian tersebut. Oke, next. Di sini terdapat metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan, Pandeglang, Banten pada bulan Januari hingga Maret 2025. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu kuesioner, hasil kuesioner, alat dokumentasi, dan handphone yang digunakan untuk merekam suara. Selanjutnya di sini terdapat metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu. Untuk tempat sendiri, penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan, Pandeglang, Banten. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga Maret 2025. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu kuesioner, hasil kuesioner, alat dokumentasi, dan handphone yang digunakan untuk merekam suara. Oke, next di sini ada prosedur penelitian. Prosedur pertama dari penelitian yang pertama menetapkan jenis data yang diperlukan. Untuk datanya sendiri, jenis dan sumber datanya yaitu data primer dan sekunder. Untuk data primer sendiri ini menurut Sugiono tahun 2016, data primer merupakan sebuah data yang langsung didapat dari sumber dan diberi kepada pengumpul atau peneliti. Jadi data primer ini dalam penelitian ini diambil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi selama melakukan penelitian. Dan yang kedua, ada data sekunder. Data sekunder ini didapat dari jurnal, laporan tahunan, dan data statistik. Jadi data sekunder pada penelitian ini meliputi informasi lokasi pendaratan, terus informasi jumlah alat tangkap, informasi hasil tangkapan, informasi harga ikan hasil tangkapan jaring, informasi kapal, jumlah kapal, data produksi, dan nilai produksi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Untuk data primer sendiri meliputi panjang alat tangkap, panjang dan lebar kapal, terus cara pengoperasian alat, hasil tangkapan ikan, harga jual ikan, jumlah biaya operasional, jumlah penerimaan, jumlah nelayan, dan sistem bagi hasil antara pemilik dan awak kapal. Selanjutnya, pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel ini menggunakan proportional sampling, yaitu dengan wawancara dengan nelayan atau pemilik kapal Gilnet. Dan yang terakhir, analisis parameter kelayakan usaha. Di analisis data ini terdapat dua, yaitu ada analisis biaya total dan analisis ekonomi
dan finansial. Di analisis data sendiri, di analisis biaya total sendiri terdapat dua, yaitu ada biaya tetap, fixed cost, dan biaya tidak tetap atau variable cost. Dan selanjutnya di analisis ekonomi dan finansial ini terdapat 4 yang harus dihitung, yaitu NPV. Untuk rumus dari NPV sendiri, yaitu NPV sama dengan N sigma T dikurang 1 dalam kurung B T dikurang CT dibagi 1 ditambah I tutup kurung pangkat I tutup kurung. Yang dimana BT sendiri merupakan benefit pada tahun T, CT merupakan cost pada tahun T, N merupakan umur ekonomi suatu proyek, I merupakan tingkat suku bunga yang berlaku. Jadi, semakin tinggi NPV suatu usaha, maka semakin baik pula usulan suatu usaha tersebut. Jadi usaha yang dapat menaikkan keuntungan yaitu usaha yang mempunyai NPV yang lebih besar menurut Sulianto tahun 2010. Selanjutnya, perhitungan net benefit cost, di mana rumusnya net benefit cost sama dengan PV dibagi PV benefit dibagi PV cost, yang dimana PV benefit itu present value dari total penerimaan dan PV cost itu present value dari total biaya pengeluaran. Jika net benefit lebih besar dari 1, maka investasi dapat dikatakan layak. Jika net benefit kurang dari 1, maka investasi dikatakan tidak layak, dan apabila net benefitnya itu sama dengan 1, maka investasi dikatakan berada pada titik impas, jadi tidak mengalami kerugian maupun tidak memperoleh keuntungan. Selanjutnya, terdapat IRR atau internal rate of return. IRR merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, yang dimana rumusnya IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 dikurang NPV2 dalam kurung I2 dikurang I1. Menurut Susanto tahun 2021, IRR merupakan dihitung dengan menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value, kas masuk, dengan aliran kas keluar dari investasi yang dipilih. Dan yang terakhir, ada perhitungan PP atau payback period, yang merupakan lama waktu yang diperlukan untuk dapat diterimanya pengembalian secara akumulatif sejumlah dana sebesar nilai modal awal atau investasi pada suatu bisnis dalam bentuk present value, yang dimana rumus dari PP ini yaitu payback period sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun. Jika jangka waktu payback period kurang dari 5 tahun, maka pengembalian modal usaha itu dianggap cepat. Jika sama dengan 5 tahun, pengembalian modal usaha sedang, dan jika lebih dari 5 tahun, pengembalian modal usaha dikatakan lambat. Dan ini terdapat referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.